Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat siang, pagi, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini guys. Dimanapun Anda berada, kapanpun, dalam kondisi apapun guys, saya selalu ingatkan ya, tetap dalam kondisi keadaan apapun jangan lupa madang. Nek madang semaput woyo. Kali ini guys, ini saya mengamati batuan di depan rumah saya sendiri, dimana batu ini saya masih penasaran sampai saat ini. Batu ini seperti halnya batuan asbes biasa ya guys, seperti rumah ini garnet, tapi kali ini bukan garnet guys. Oke, kita dalami lagi ya. Ini kita lihat, batu ini adalah batu hitam di antara induk batu, seperti halnya induk batu garnet guys. Jadi batu ini indukannya ini mirip indukan batu garnet. Kalau kita lihat sekilas ini guys, kita langsung saja ya guys. Ya, sebelum kita lanjut pembahasannya, saya lupa ya, jangan tekan tombol subscribe-nya guys, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan postingan-postingan terbaru dari Master Golden. Oke guys, ketika kita melihat dari sudut yang membujur seperti ini guys, ini terlihat seperti lidi-lidi besar ya, seperti tub-tub ya, besar ya, seperti tabung-tabung yang tertidur dan tertanam di dalam batu. Karena selalu saya ingatkan, selalu saya sebut bahwa ini adalah rumah sebuah batu permata, entah itu apa guys. Ya guys, ini kelihatan ya, ini unik guys, besar, ini beratnya kurang lebih antara 30 kilo, 20-30 kilo. Bahan penyusunnya, batu ini penyusunnya seperti asbes, penyusun batu garnet, cuman dia hitam. Setelah kita amati dari atas, ini seperti ini. Nah, kita amati dari sini. Ini tubnya berbentuk ada yang segi 5, ada yang segi 6, ya. Ada yang, nah ini segi 5, segi 6. Nah, jadi batu ini memang berbentuk tabung dengan tabung heksagonal, kadang segi 5 juga. Nah, ini menurut Anda apa guys? Saya mau memperbandingkan batu ini. Ini posisinya agak susah karena batu ini lumayan berat ya. Saya angkat tangan satu nggak bisa guys. Seperti itu guys. Itulah salah satu batuan unik dari Kebumen, di mana batu ini tidak sering muncul dan tidak mudah ditemukan juga. Nyatanya jarang sekali ya pembolang Kebumen yang mereview batuan ini. Tapi ini hasil dari Kebumen, bahkan saya tahu persis tempatnya di mana, penghasilnya di mana. Cuman memang nggak banyak guys. Kalau yang dinamakan rumah garnet itu mungkin sudah tersebar luas di sepanjang pelataran Sungai Lukulo ya. Walaupun gunung penghasilnya hanya di satu tempat, cuman udah tersebar luas. Cuman kalau ini guys, ini agak berbeda. Mari kita penasaran bareng-bareng. Setelah itu kita bandingkan bareng-bareng ya guys. Warnanya hitam legam. Jadi hitamnya itu kayak arang ya, hitamnya. Nih, batu-batu penyusunnya itu, dan dia tidak semua searah ya. Ada yang posisi kayak gini, tapi rata-rata arahnya ke atas. Jadi tubnya itu arahnya sebelah sini atas, sebelah sini rata-rata tidur. Cuman tidak semua tidurnya itu sama, kadang ada yang melintang kayak gini. Nah, ini apa ya menurut Anda? Coba guys, ini menurut Anda apa guys? Apakah ini turmalin ataukah epidot? Karena untuk beberapa pernah saya labkan, cuman berbeda dari ini. Dia lebih gimana ya? Penyusunnya dia lebih hijau. Kalau ini kan agak abu-abu. Jadi itu yang agak membedakan. Maka dari itu ini tak pertanyakan lagi. Kalau dulu itu pernah tak lab, tak kira turmalin, dia keluarnya epidot. Ya, epidot itu juga hanya baru di satu lab. Karena mungkin bisa menjadi perdebatan dan menjadi sebuah kontroversi ketika kita labnya itu tidak di satu lab ya. Jadi katakanlah kita lab di Skylab, di GRI, di mana lagi gitu ya, dan hasilnya kadang berbeda guys. Itu yang bikin perdebatan dan bikin ya ada perdebatan lah intinya di antara itu ya. Tapi yang jelas ini mau tak bandingkan karena saya selalu berharap ini adalah sebuah turmalin di dalam batu, dan saya mau bandingkan. Ini turmalin asli bro. Nih. Nah, ya. Ini batuan turmalin asli. Kita taruh di sini. Kalau ini
hitam. Kenapa dia udah mengkilat? Karena tiap hari dikosok-kosok guys, dia mengkilat. Dan nah ini coba, nah ini batuan turmalin, black turmalin ya. Batuan turmalin itu sendiri memiliki kekerasan ya di atas akik, dan turmalin itu ya tergolong permata guys ya. Jadi kadang ada rubilet turmalin. Rubilet turmalin itu ya turmalin yang warnanya menyerupai rubi pink. Jadi sekilas seperti rubi, cuman kekerasannya masih keras rubi. Cuman kalau rata-rata turmalin itu dia not treatment ya, tanpa treatment, natural dan NTE. Kalau rubi yang beredar rata-rata ya udah pasti treatment, jarang sekali ya. Katakanlah 1001 ya nggak treatment ya. Nah, kalau ini turmalin, black turmalin. Ini asalnya, kalau turmalin ini kalau nggak salah ini dari Afrika. Karena saya punya udah agak lama ini punya ini ya. Karena saya juga pengkoleksi juga suka dengan batuan-batuan yang saya sendiri belum pelajari atau bahkan saya sendiri sukai ya. Ini black turmalin guys. Nah, ini tubnya ini segitiga loh guys. Bukan segi 5, segi 6. Di sini juga ada yang segitiga loh bro. Tapi rata-rata di sini ya segi 5, kalau enggak ini segi 4. Ini segi 6 ya. Ini di mana lagi? Ini segi 5. Pokoknya tubnya itu enggak sama semua. Ada yang segitiga, mungkin ya ada. Ini segi trapesium, segi 4. Ini segitiga mungkin guys. Ini guys. Nah, ini segitiga ini. Cerit. Ini sama. Kalau kita taruh, cuman bedanya besar dan kecil. Nah, menurut Anda ini gimana, bro? Ini batu sebesar ini, bentuknya seperti hitamnya itu pernah saya lab, itu juga keluar hanya di satu lab baru ya, karena udah keluar epidot, terus jadinya hawanya males. Apa itu epidot? Epidot itu setelah saya tanya itu sebuah apa ya, kemarin agak lupa, nanti tak ingat-ingat dulu ya. Epidot kalau nggak salah itu setelah saya tanya gemolognya itu ya semacam mineral bebatuan yang juga timbul atau ada di bebatuan yang lain atau induk bebatuan. Bentuknya ya seperti turmalin ya. Bentuknya seperti turmalin, dan epidot itu apalah saya nggak bisa jelaskan, saya udah lama itu agak lupa. Cuman mineral penyusunnya dengan yang dulu itu agak berbeda. Kalau yang dulu dia hijau seperti mineral penyusun garnet. Kalau ini induknya itu agak kayak asbes yang keputih-putihan. Entah itu dari jenis yang sama atau tidak, itu pasti masih menjadi perdebatan dan kontroversi ya. Ini hanya Master Golden yang punya. Ini bawahnya makin banyak itu guys. Nah itu. Ini bukan fosil ya guys. Ini batuan ini, mineral ini. Bukan fosil. Ini banyak banget ya. Kayak nah ini. Dan beratnya kurang lebih antara berapa ya? Mungkin ya ada 20-30 mungkin ya. Terasa lumayan berat. Pokoknya 20-30-an atau 15 sampai 30 lah, kisaran segitu. Oke guys, ini ada pembandingnya. Ketika ini masuk mungkin ya akan sama ya. Ini kan karena udah berlumut ya. Patahan ini udah berlumut, udah lama banget di depan rumah saya ini. Nah, ini udah lama banget. Menurut Anda gimana guys? Banyak banget mineral batuan di Kebumen ya. Ini baru permukaan loh guys. Yang kita temukan selama ini batuan-batuan itu belum ada yang digali sampai kedalaman. Itu belum ada. Adapun penggalian itu kecil-kecilan, paling dalam itu ya paling 3 meter, 4 meter lah. 5 meter lah, mentok-mentoknya itu pun batuan tertentu yang memang batuan itu udah sifatnya itu udah digali lah, bahasanya kayak gitu, yaitu badar besi merah. Tapi selain itu giok itu belum ada yang digali, batuan-batuan kalsedon juga belum ada yang digali, batuan sungai lah semua itu dari sungai guys. Bahkan sebenarnya batuan yang ada di sungai itu tahu sendirilah, batuan yang ada di sungai itu udah sering saya jelaskan, itu yang merupakan guguran dari gunung-gunung penghasil itu atau gunung induknya batuan itu. Dan juga ini guys, ini kita temukan di sungai kecil banget, sungainya bahasa sini Kalen, dan memang itu lokasi itu dari situ. Dan pernah saya temukan badar besi yang ada di antara kuarsa, ada guys. Jadi kuarsa itu kita sebut adalah batu ini biru tinta. Nah, batu tinta biru tinta itu dikelilingi kristal ya, seratnya itu sekis biru tinta.
itu dalamnya itu ada badar besinya, gumpal kayak gini. Nah, mineral besi itu gumpal guys, nggak nyampur. Jadi pernah saya buat mineral besinya itu ketika digosok itu, ini sekedar cerita saja ya, warnanya dia mengkilat seperti kayak besi, tapi besi yang nggak beda sama kursani. Kalau kursani kemerahan, itu mengkilat putih ya. Dan dia nempelnya kuat, cuman nggak nempel besi kecil. Itu bedanya kayak gitu. Itu ada di dalam sebuah batu biru tinta. Biru tinta itu kuarsa. Dan setelah saya teliti juga dan tanya dari beberapa sumber yang dulu pernah menemukan safirnya Kebumen atau white safirnya Kebumen atau korondumnya, ya bahasanya kayak gitu. Itu nemunya memang di batu itu, di batu sekis-sekis itu, kadang biru tinta, kadang doreng macan, dan itu ada tali air. Di dalam tali air itu ada kayak rumah, dalamnya itu udah koclok, kadang ada yang nempel masih berbentuk putih dan udah membentuk sebuah kubus-kubus, entah itu heksagonal seperti kubus berlian ataupun kubus-kubus yang lain. Ini cerita yang nyata guys, di lokasi ini. Maka dari itu selalu penasaran. Ini udah berbeda rumahnya aja saya bikin penasaran, walaupun ini ya dulu keluarnya itu pernah epidot, tapi beda penyusun rumahnya ini loh. Nah itu selalu bikin penasaran, dan bikin penasaran saya belum nge-lab ke beberapa lab yang berbeda. Karena untuk membandingkan keluarnya dari beberapa lab itu berbeda, itu wajib loh guys. Oke guys, nah ini turmalin ya, ini juga saya temukan nggak sengaja di antara gotean-gotean di rumah guys. Nah ini mengkilat sekali. Ini suatu saat ini akan saya konten ya. Ini ya tak bikin aja daripada nanti tidak tereksplor, nanti ujung-ujungnya hilang lagi. Karena pernah saya cari-cari batu ini ternyata nggak ketemu. Ternyata ketemu itu secara nggak sengaja, itu di antara gotean-gotean, batuan-batuan lost stone saya. Jadi ada gotean itu ini loh, kayak box kecil itu tapi banyak-banyak ya, sebanyak wadah gitu di dalamnya. Gitu guys. Pembahasan kali ini tentang batuan Lukulo yang aneh bin ajaib. Dan semoga saja selalu berharap ini batuan yang bermanfaat, apalagi bernilai jual tinggi. Karena dalam setiap pembolangan itu jackpot itu selalu diharapkan, walaupun hasilnya itu tidak setiap hari dapat jackpot. Kalau jackpot tiap hari ya bukan jackpot, ya itu pendapatan harian. Jackpot yang diharapkan yaitu seperti temuan-temuan indah dan bernilai lumayan, apalagi tinggi. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita guys, hanya membahas sebuah batu yang belum saya temukan jawabannya, dan saya punya barangnya, masih bongkahan dan ada pembandingnya. Ya bisa kita jadi perdebatkan ya, atau pikirkan bahwa alam kita hanya di Kebumen saja yang saya tunjukkan selalu juga nggak habis-habis. Apalagi Indonesia skalanya itu pasti lebih hebat lagi, dan lebih hebat lagi guys. Alam kita kaya raya, alam kita jadi incaran negara-negara kuat, negara-negara lain. Jadi banyak sekali godaan-godaan kita yang tujuannya memecah belah kita. Maka dari itu kita selalu ingat ya, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu satu jua. Apa ya artinya bineka ya? Ini ngomongnya selesai ngelantur ya. Ya berbeda tapi tetap satu jua, tetap Indonesia Raya Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap. Jos, woyo woyo. Woyo woyo. Woyo woyo.